Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masuk pada bab berikutnya, yakni bab yang kelima, fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Yang kelima, hukum mithlain, mutaqaribain dan juga mutajanisain. Setelah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri membahas hukum-hukum asas yang berkaitan dengan kasuistik huruf tertentu, yang memiliki beberapa kondisi saat bertemu huruf hijaiyah seperti hukum nun sukun, ya nun mim bertasydid dan seterusnya. Maka pada bab ini sang muallif akan membahas hubungan pertemuan dua huruf secara umum. Nah, pada syarah yang beliau tulis sendiri, yakni kitab Fathul Aqfal, waktu itu saya pernah ngecek sendiri. Contoh-contoh yang disajikan di sana sebetulnya tidak dirinci terkait hukumnya. Apakah idgham ataukah izhar atau ikhfa. Jadi beliau tidak merincinya. Lalu para ulama setelahnya mulai merincinya. Bahkan contoh-contoh yang dicantumkan secara khusus hanya kasuistik yang ada di dalam riwayat Imam Hafs saja. Nah, meskipun demikian, terkadang para pensyarah tersebut hanya membahas pertemuan dua huruf yang idgham. Adapun selainnya ini tidak dicantumkan. Nah, karena hal tersebut sudah ada pembahasannya di bab yang lain. Jadi para ulama yang lain mencukupkan, ini tidak perlu ditulis begitu. Jadi sebetulnya bab ini secara umum hanya menyinggung hubungan antar dua huruf saja. Namun terdapat perincian hukum yang akan dibahas di dalamnya. Baik. Jenis pertemuan dua huruf tersebut tidak akan keluar dari empat kemungkinan ini. Yang pertama, mutamathilan, yang kedua mutaqariban, yang ketiga mutajanisan, dan yang keempat mutabaidan. Nah, dari keempat hubungan tersebut, sang mu'alif hanya membahas tiga, mutamathilan, mutaqariban, dan mutajanisan. Beliau juga sampaikan terkait status shogir dan kabirnya. Nah, adapun status mutlaknya, hal ini tidak disampaikan. Yakni kondisi harokatnya ya, apakah sukun atau berharokat, ini tidak disampaikan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, maka akan ada dua materi khusus yang harus dipahami dan dihafalkan oleh para pelajar sekalian sebelum masuk pada materi inti, yakni bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Begitu. Ya, namun saya rasa semua peserta di sini sudah belajar makhraj sifat ya. Ada yang belum pernah belajar makhraj sifat? Kayaknya udah pernah semua kayaknya. Udah semua ya. Kalau udah semua kita lanjut ke apa namanya? Langsung pertemuan dua huruf secara umum aja. Baik. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharani amin, beliau mengatakan di sini infil sifati wal makharij ittafaqa harfani fal mithlani fihi ma ahaqa. Jika ada dua huruf sifat dan makhrajnya sama, maka ia disebut mithlan. Pada keduanya lebih berhak disebut demikian. Baik. Jadi pada bait ke-30 ini sang muallif mengatakan bahwa pertemuan dua huruf yang pertama disebut dengan mutamathilan. Jadi beliau membahas mutamathilan terlebih dahulu. Begitu. Apa mutamathilan? Mutamathilan adalah bertemunya dua huruf yang sama dari segi makhraj dan sifatnya. Atau mudahnya, mutamathilan adalah bertemunya dua huruf yang semisal. Jadi seluruh bentuk pertemuan dua huruf pada sebuah kata atau kalimat yang sesuai dengan teori ini maka disebut dengan mutamathilan. Contoh misalnya falyasta'fif. Ya, falyasta'fif. Fihi huda. Ya. Kemudian waqad dakhalu.
wa qad dakhalu. Yang pertama, falyasta'fif, fa bertemu fa, fihi huda, ha bertemu ha, dan wa qad dakhalu, dal bertemu dal. Ini disebut mutamathilan, ya. Mutamathilan. Baik. Ini ada catatan sebelum kita lanjut bahwa mutamathilan tidak bisa didefinisikan sebagai dua huruf yang secara rosem sama. Contoh misalnya fi yaum. Ya, sebab meskipun dua huruf tersebut sama secara rosem, ini sama-sama ya, namun belum tentu ia sama dari segi makhraj dan sifat. Ya. Ya, ini kan ya mat, bertemu dengan ya yang tahqiq. Ya. Ya mat itu di al-jauf, sedangkan ya tahqiq itu di tengah lidah. Begitu. Jadi dia tidak bisa disebut mutamathilan. Nah, kemudian bait ke-31 sampai 34. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini. Thumma in sakan awwalu kullin fasaghiru samiyan aw hurrika al-harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Kata beliau, jika ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan, taqaraba wa fi sifat ikhtalafa, namun pada sifatnya ada perbedaan, yulaqqaba mutqaribain, maka dia diberi laqab mutqariban, disebut mutaqaribain. Au yakuna tafaqa, atau dua huruf yang bertemu tadi makhrajnya sama, ya fi makhrajin duna sifati, tapi sifatnya berbeda. Maka secara hakikat dia disebut mutajanisan. Begitu. Tsumma insakan. Kemudian jika kondisinya sukun pada huruf pertama, fasagir samiyan, maka disebut sagir. Au hurikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun. Atau dua huruf yang saling bertemu itu sama-sama berharkat, maka sebutlah kabir. Wafhamanhu bil muthul. Ya, pahamilah dengan contoh-contoh. Begitu. Baik. Jadi pada bait 31 sampai awal kata bait ke-32 di atas, di sini beliau membahas tentang pertemuan dua huruf mutaqariban, gitu ya. Mutaqariban. Kapan disebut mutaqariban? Yakni apabila huruf yang bertemu berasal dari satu makhraj umum. Misalnya hamzah bertemu dengan ha, hamzah bertemu dengan kha atau ghain, begitu. A'lamu, hamzah bertemu ain. Ini mutaqariban, ya. Atau beda makhraj umum namun saling berdekatan. Misal, ghain bertemu qaf. Tuzighu qulubana, la tuzighu qulubana. Begitu. Ini kan disebut mutaqariban. Ya, beda makhraj umum tapi di persimpangan. Nah, kemudian aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati haqiqa bil mutajanisaini. Nah, ini berbicara tentang mutajanisan. Begitu. Apa mutajanisan? Mutajanisan adalah huruf yang bertemu berasal dari satu makhraj khusus. Ya, oleh karena itu ia dideskripsikan oleh sang mu'allif sebagai huruf yang sama makhrajnya namun berbeda pada sebagian sifatnya. Contoh misalnya ba bertemu mim, ini kan satu makhraj khusus. Bima unzil, bima gitu. Nah, baru setelah itu sang mu'allif menjelaskan istilah-istilah dari bentuk pertemuan dua huruf tersebut. Insakan awwalu kullin fassaghira samiyan au hurikal harfani fi kullin faqul. Nah, maksudnya jika dilihat dari segi kondisi hurufnya, apakah berharkat atau sukun, maka hubungan atau pertemuan dua huruf tersebut terbagi menjadi dua. Ada shagir, ada kabir. Ya, disebut shagir ialah apabila huruf pertama sukun, ya, dan huruf kedua berharokat. Ya, disebut kabir apabila sama-sama berharokat. Begitu. Ini nanti kita rapikan ya. Baik.
Contoh di sini eh, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharkat. Maka ini sebut apa? Disebut shagir. Begitu. Kemudian qulubana atau qulu, qaf sama lam atau ba sama nun sama-sama berharkat. Ini sebut kabir, ya, sama-sama berharkat.